Geocriticism, seperti namanya, itu sebenarnya adalah ilmu interdisciplinary antara geography dan literature. Fokusnya tidak hanya sekedar pada shape, kemudian landscape atau physical condition, sama seperti yang dipelajari oleh ilmu geografi, tetapi juga masuk ke dalam ranah sejarah, budaya, atau hal-hal sosial lainnya. Hi everybody, welcome back to my channel. Sebelumnya di video-video saya juga sudah sempat membahas mengenai eco-criticism, kemudian new historicism, yang kedua ilmu tersebut itu membahas mengenai keadaan, penggambaran situasi fisik maupun lingkungan. Nah, di geocriticism ini sebenarnya juga berhubungan dengan penggambaran fisik itu tadi, juga latar belakang sosial termasuk sejarah, budaya, bahkan politik yang ada di dalam sebuah karya sastra. Nah, beda antara geocriticism dengan eco-criticism atau new historicism itu apa? Nanti kita akan bahas di bagian akhir dari presentasi ini, di bagian akhir dari video ini ya. Tetapi sebelumnya kita akan membahas dari awal apa itu geocriticism, teorinya apa, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Baiklah, jadi sesuai dengan definisinya, geocriticism itu adalah a literary theory that focuses on the relationship between literature and environment. Specifically, how the physical and cultural landscapes depicted in literature shape and are shaped by the authors and perceptions of place. Jadi, geocriticism ini sebenarnya mengingatkan kita kepada ilmu geografi, yang membahas mengenai wilayah, area, kemudian landscape itu ya termasuk sungai, gunung, bentuk-bentuk fisik ya. Yang tentu saja tidak sekedar bentuk fisiknya, tetapi hal-hal material lainnya seperti budaya, latar belakang sejarah juga mungkin, ya, dan yang berhubungan dengan suatu tempat tertentu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita lihat di sini, geocriticism itu examines the ways in which literature reflects and creates a sense of place and how the sense of place influences the interpretation of the text. Maka dengan menggunakan teori geocriticism ini, kita melihat bagaimana sebuah karya sastra itu merefleksikan dan menciptakan sense of place. Dan bagaimana sense of place itu mempengaruhi interpretasi dari teks. Maksudnya ya gampangnya kita melihat bahwa di mana setting tempat dari sebuah karya sastra itu berada ya. Bagaimana setting tempatnya, bagaimana bentuk wilayah yang digunakan sebuah karya sastra sebagai bagian dari ceritanya atau plotnya ya. Kemudian yang kedua, in literary criticism, geocriticism analyzes the representation of the natural world in a text. One can examine how the descriptions of the environment in a particular novel convey a sense of place and influence the reader's perceptions of the story. Dengan menjelaskan penggambaran tempat, dalam hal ini adalah secara alamiah, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, gunung, sungai, dataran, laut, pantai, dan sebagainya. Itu digambar, bagaimana penggambarannya, dan bagaimana penggambaran tersebut menciptakan persepsi dari pembaca terhadap cerita tersebut. Gampangnya seperti ini. Ketika kita mengetahui bahwa sebuah karya sastra itu berlatar belakang di pantai misalnya, berarti kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh, bahkan lebih
mendetail mengenai keadaan tempat tersebut dan bagaimana cerita itu berjalan, termasuk penggambaran fisiknya yang akan mempengaruhi penggambaran fisik daerah itu yang akan mempengaruhi tentu saja orang-orangnya, bagaimana cara mereka berkomunikasi dan sebagainya. Selanjutnya, the analysis through the use of specific language and imagery creates a particular mood and atmosphere, or how the physical setting reflects and informs the character's experiences and emotions. Dengan penggunaan kata-kata, karena ini sastra, penggunaan bahasanya, kemudian bagaimana dia membangun mood atau atmosfer dari sebuah tempat yang merupakan setting dari karya sastra itu, sehingga berhasil merefleksikan pengalaman dan emosi dari karakter-karakternya. Ya, jelas ya berbeda. Misalnya sebut saja yang besar ya, gambaran besar ya. Misalnya orang yang tinggal di dalam karya sastra tersebut, karakter-karakter itu tinggal di Afrika atau di Asia atau di Eropa. Kemudian spesifik lagi, misalnya apakah tempatnya bersalju, atau tempatnya kering atau kehujanan. Misalnya kalau di novel Indonesia kita dapat merasakan misalnya panasnya seperti apa ketika sedang musim kemarau. Kemudian hujannya seperti apa, maka seorang karakter, misalnya satu tokoh itu merasakan bahwa dia kegerahan di dalam kamar kosnya karena masa itu sedang masa kemarau, kemudian menjelaskan lingkungannya, pohon-pohon kering, tidak ada air dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan mood atau emosi atau pengalaman dari si karakter tersebut. Nah, itu gambarnya ya. Nah, sebenarnya teori ini termasuk teori baru, geocritism ini teori baru, pendekatan yang cukup cukup baru ya, cukup modern, dan salah satu teoris yang mencanangkan gerakan atau pendekatan ini adalah Bertrand Westphal ya, Bertrand Westphal, yang bukunya yang terkenal adalah Geocriticism, Real and Fictional Spaces. Nah, ini adalah buku yang saya gunakan sebagai sumber utama menjelaskan teori geocriticism. Maka ada 3 konsep atau teori utama dalam geocriticism. Yang menurut dari si Westphal ini ya, Bertrand Westphal ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan spatio-temporality. Ya, spatio-temporality, space dari kata space dan temporer ya, temporality. Kemudian transgressivity, dan yang terakhir adalah referentiality. Nah, kita akan membahas satu persatu teori ini dan bagaimana contohnya dalam aplikasi terhadap sebuah karya sastra. Oke, konsep yang pertama adalah spatio-temporality. It emphasizes the interconnectedness of place, space, and time in shaping human experience and cultural production. It refers to the ways in which the physical and cultural dimensions of space and time are intertwined, shaping and being shaped by one another. This means that we cannot understand a particular place or cultural phenomenon without considering its historical, social, political, and economic context, as well as the physical features of the landscape. Oke, pertama memang ketika kita ingin membahas sebuah karya sastra, maka teori yang digunakan, konsep yang digunakan salah satunya adalah spatio-temporality menurut geocriticism, di mana kita harus memperhatikan place, space, and time. Place, space, and time. Jadi tempat, kemudian ruangnya, dan waktu. Tempat ini dalam artian lebih ke physical condition ya. Jadi ya kita harus mencari gambaran fisik dari daerah secara geografis di dalam novel tersebut. Kemudian juga space, ruang ini termasuk hal-hal yang lainnya yang mendukung dari tempat itu. Otomatis ketika berada dalam sebuah tempat, maka harus ada pula yang namanya budaya, keadaan ekonomi, kemudian keadaan politik dan sebagainya. Sedangkan time itu merujuk kepada history, sejarah. Karena sejarah itu juga akan membentuk sebuah daerah menjadi daerah itu. Ya, misalnya
perbedaan antara Jawa Barat misalnya dengan Jawa Timur, atau misalnya perbedaan antara Bali dan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Aceh. Nah, perbedaan itu bukan hanya dari bentuk tempatnya. Misalnya kalau di daerah Nusa Tenggara Timur, misalnya di dalam sebuah karya sastra itu dijelaskan di situ banyak karang, pantai karena daerah berpantai. Tapi sedangkan ketika masuk ke di daerah Jawa Tengah itu lebih banyak pegunungan, begitu ya. Tetapi tidak hanya itu, place tadi juga membentuk space-nya, membentuk bagaimana mereka melihat sesuatu, bagaimana budaya mereka, bagaimana bahasa yang mereka gunakan, dan juga berhubungan lagi dengan sejarahnya kan, latar belakangnya apa yang terjadi sehingga orang-orang Nusa Tenggara Timur itu mempunyai pola pikir tertentu yang bisa dibedakan dengan orang Jawa Tengah atau orang Kalimantan dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan spatiotemporality. Nah, kita akan melihat contohnya. Nah, ini yang terkenal adalah 100 Years of Solitude, novel dari Gabriel Garcia Marquez, ya, terkenal sekali. Nah, di sini kalau kita melihat dari spatiotemporality-nya itu dilihat bahwa setting tempatnya ini adalah setting tempat fiksi. Nama kotanya itu adalah fictional town of Macondo, ya, meskipun merujuk ke sebuah tempat yang nyata yaitu Kolombia, ya, Kolombia, negaranya adalah Kolombia. Di sini kita bisa melihat bagaimana Gabriel Garcia Marquez ini menggambarkan secara fisik, secara mendetail Macondo ini, tempatnya, geografisnya, landscape-nya, ya, seperti apa. Maka kita dapat melihat secara mendetail. Tapi tidak hanya itu, kemudian ada juga yang namanya space and time, ya, yaitu misalnya sejarah dari kolonialisme, kemudian ada kekerasan di sana, kemudian ada permasalahan politik yang pada akhirnya itu membentuk ceritanya, ya kan? Dimana di situ adalah merujuk kepada keluarga Buendia, ya, keluarga Buendia dan perjuangan mereka untuk apa ya, menciptakan identitas dan otonomi mereka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi itu gambaran mendasar bagaimana kita menggunakan konsep spatiotemporality itu tadi. Ini salah satu contohnya. Oke. Konsep yang kedua itu adalah transgressivity, ya. Di sini merujuk kepada cara di mana literary text itu challenge or subvert dominant cultural norms and values related to place, space, and identity. In other words, it involves exploring how literature can disrupt and challenge dominant ideas about geography and culture. It presents a complex and nuanced perspective on history and culture that challenges dominant narratives and stereotypes. Jadi gampangnya seperti ini, guys. Transgressivity ini mencoba mendobrak. Jadi kalau yang tadi itu penggambaran, ya, kita menggambarkan atau mencari elemen-elemen di mana si penulis itu menggambarkan place-nya, kemudian juga menggambarkan geografisnya, gitu kan. Geografi, ya, yang menggambarkan daerahnya, begitu ya. Sedangkan yang transgressivity ini dia menantang, ya. Maka it highlights the importance of place and geography in shaping personal and collective identity and the ways in which these identities are constantly being renegotiated and redefined in the context of cultural and political change. Jadi tidak sekedar hanya menggambarkan tetapi menantang. Apakah benar seperti ini? Misalnya dikatakan bahwa di sebuah tempat, misalnya di Afrika, ya, misalnya penggambaran stereotipnya adalah di sana kekeringan, ya. Kemudian akan dibahas secara lebih mendetail apakah benar seperti itu atau kita sebagai peneliti itu menggunakan transgressivity untuk menentang stereotip itu tadi. Jadi bisa juga menggunakan metode deconstruction dari post-structuralism misalnya, ya, bahwa kita mencari tahu penggambaran, penjelasan
tentang geografinya, kemudian time-nya, kemudian juga budayanya, kebiasaan, pola pikir dan sebagainya. Misalnya kita melihat bahwa India, misalnya India itu di dalam beberapa media digambarkan sebagai tempat yang kumuh, kemudian banyak kemiskinan di sana. Tetapi apakah benar di dalam novel ini ketika dilihat ternyata banyak sekali hal-hal yang berbeda? Maka kita menentang bahwa ternyata India itu adalah negara yang besar, negara yang kaya, bahwa kemiskinan tetap ada, tetapi India tidak otomatis dihubungkan dengan kemiskinan seperti itu. Nah, ini menentang ya, menentang. Makanya menggunakan konsep transgressivity ini kita akan we dig deeper ya. Kita akan menggali lebih dalam. Contohnya ini adalah Half a Yellow Sun by Chimamanda Ngozi Adichie ya. Ini novelnya di sini menjelaskan soal perang Biafran ya, Biafran War di Nigeria. Jadi di Nigeria. Memang ini ada penulis dari Afrika ya. Di sini si penulis itu mempertanyakan gitu kan, atau mencari lebih detail mengenai identity and experience dari orang-orang yang terlibat di dalam kisah itu ya, di dalam novel ini. Jadi Adichie di sini menggambarkan perang dan suasana setelah perangnya, kemudian menggunakannya untuk menantang naratif atau cerita yang dibuat mengenai atau yang ada mengenai sejarah dan budaya Nigeria, termasuk pola pikir Barat terhadap Afrika. Nah, jadi menggunakan ini, kemudian ada apa sebenarnya di perang itu, kemudian setelahnya bagaimana, dan menantang penggambaran itu, penggambaran tempatnya, penggambaran pola pikir masyarakatnya, penggambaran sejarahnya, itu menantang perspektif stereotip tentang perang ini. Ya. Tidak hanya perangnya ya, tidak hanya perang Biafran, tapi juga perspektif atau persepsi secara umum mengenai Afrika, terutama oleh Western society ya, begitu. Ini salah satu contohnya. Nah, yang bagian ketiga adalah referentiality. Ini hampir-hampir mirip dengan yang pertama, tetapi ada perbedaan yang mendasar. Referentiality itu merujuk kepada cara di mana teks sastra merujuk ke tempat spesifik, landscape spesifik, dan geografi spesifik. Ya, it can take different forms, such as direct references to real world places, implicit allusions to places, or the use of descriptive language that evokes a particular landscape or geography. It can also involve the exploration of the social, cultural, and historical contexts that are associated with a particular place of landscape and how these contexts shape literary representations. Nah, ini hampir mirip dengan yang pertama tadi, yang spatio itu ya, spatio-temporality. Cuma ini memang sama-sama merujuk ke sebuah tempat, ya kan, merujuk ke tempat khusus, situasi, dan itu tidak harus benar-benar terjadi di dunia nyata. Bisa saja berupa sebuah tempat, betapa fiksionalnya pun, betapa fiksi sekalipun, itu tetap merepresentasikan tempat tertentu, ya kan, misalnya pegunungan, ya, atau misalnya kita sebut saja Namor gitu ya. Namor di Black Panther, film Black Panther itu kan juga menggambarkan secara geografis meskipun di dalam air dan itu tidak ada kehidupan dan itu 100% fiksi, tetapi tetap merujuk ke budaya, geografi, yaitu dari suku Native American gitu ya. Nah, jadi tetap ada hubungannya.
atau menggunakan descriptive language atau tidak menyebutkan suatu tempat, tetapi misalnya menggunakan hutan, kata-kata hutan, menggunakan pohon-pohon besar atau tanaman merambat untuk menjelaskan tentang geografis tertentu. Nah, perbedaannya adalah di sini kita langsung lihat ke contohnya saja ya untuk membedakan dengan yang spatiotemporality itu tadi. Contohnya adalah The Poisonwood Bible by Barbara Kingsolver. Yang Kingsolver di sini menjelaskan atau mengeksplorasi juga sama dari Afrika ya, budaya dan sejarah politik dari negara Kongo. Nah, yang tepatnya di pertengahan abad 20 dan melalui sudut pandang keluarga misionaris. Itu cerita dasarnya seperti itu. Di sini Kingsolver itu menggunakan beragam cara, menggunakan literary devices itu untuk menjelaskan detail sekali ya, tempat, budaya, latar belakang sejarah dari Kongo. Nah, tetapi tetapi bedanya dengan teknik-teknik ini, Kingsolver itu menciptakan penggambaran yang kompleks dari Kongo, yang serupa dengan transgressivity, ya, itu menentang penggambaran biasa atau penggambaran stereotip atau yang berlebihan malahannya ya mengenai suatu tempat, terutama ini adalah Kongo, yang dimana Kongo misalnya dianggap eksotis gitu ya, kemudian dianggap dengan pola pikir pola pikir tertentu yang dibuat-buat atau yang terlalu stereotip gitu. Misalnya kalau Kalimantan atau misalnya Kalimantan berarti gambarannya adalah hutan di mana-mana, itu kan, atau air yang mengalir, air terjun, padahal kita tahu bahwa bahkan suku Dayak sendiri tinggal di berbagai tempat yang tidak selalu harus ada sungainya, ya, bisa juga tinggal di perbukitan gitu ya, atau malah tinggal di kota. Nah, itu jadi referentiality ini itu sama seperti spatiotemporality maupun transgressivity, tetapi didetilkan agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang setting tempatnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Itu gambarannya. 3 teori mendasar tadi. Nah, kita ambil lagi conclusion-nya, kita coba simpulkan ya, bahwa geocriticism is a literary theory that examines the relationship between literature and the environment, and how the physical and cultural landscapes depicted in the text are shaped by the authors and readers' perceptions of place. It can be applied to a wide range of texts and involves analyzing the representation of the natural and cultural landscape to gain insights into the broader cultural and historical context of the text. Jadi, geocriticism ini ingin memberikan atau menawarkan penggambaran yang luas dan mendetail tentang setting geografis dari sebuah karya sastra, dan setting geografisnya itu tadi ternyata juga kompleks karena ketika berhubungan dengan setting tempat berarti juga berhubungan juga dengan budaya, latar belakang politik, ekonomi, bahkan sejarah. Nah, kemudian timbul pertanyaan yang seperti saya sebutkan di awal tadi, apa perbedaannya dengan eco-criticism sama new historicism? Kalau eco-criticism, silahkan cek nanti di video saya sebelumnya mengenai eco-criticism, is concerned with the relationship between literature and the natural environment. Fokus kepada sastra dan natural environment, semua yang berhubungan dengan lingkungan alam, ya, dan fenomena-fenomenanya. Eco-criticism itu menganalisis cara bagaimana teks itu merepresentasikan dan berhubungan dengan dunia alam, dengan alam gitu ya. Juga bagaimana masyarakat itu berinteraksi dengan lingkungan. Eco-critics often take an interdisciplinary approach, drawing on fields such as environmental science and philosophy to inform the analysis. Jadi fokusnya lebih kepada
ilmu lingkungan. Nah, jadi mungkin ke pembahasan di ekokritisism nanti misalnya fenomena-fenomena yang berhubungan dengan alam, termasuk kerusakan alam, polusi, kemudian global warming, pembakaran hutan, pencemaran air, dan fenomena alam lainnya gitu ya, yang mempengaruhi sebuah karya sastra atau digambarkan di sebuah karya sastra. Nah, New Historicism is a literary critical approach that emphasizes the historical and cultural context, ya kan? Jadi sejarah dan budaya. While it is not specifically focused on the environment, tidak specifically fokus kepada lingkungan, New Historicism recognizes the importance of the physical and social setting in shaping literary works. It emphasizes the ways in which texts reflect and engage with the historical and cultural forces of the time. Ya, fokusnya lebih kepada sejarah dan budaya. Karena sejarah, meskipun sedikit banyak, ya tetap akan membahas keadaan geografi. Makanya kan, jadi fokusnya begini saja gampangnya. Geocriticism itu lebih kepada geografis, lingkungan, landscape, penggambaran daerah, dan elemen-elemennya yang berhubungan dengan daerah itu. Ecocriticism adalah pendekatan atau teori sastra yang fokus kepada lingkungan dan elemen-elemennya. Sedangkan historicism seperti namanya fokus kepada sejarah dan elemen-elemennya. Jadi fokusnya hanya lebih besar yang mana. Maka ketika kita mulai dari titik itu, ketika kita sudah mulai menganalisis, maka nanti akan jalan saja, gitu ya. Nah, ini bukunya yang saya sebut adalah dari Bertrand Westphal. Ini saya tak salah tulis. Itu harusnya Westphal, gitu, Bertrand Westphal. Bukunya tahun 2007. Judulnya Geocriticism, Real and Fictional Space dari Palgrave Macmillan. Oke, so I think enough for today. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan wawasan, insights, dan membantu teman-teman sekalian bila teman-teman sekalian tertarik untuk menggunakan pendekatan ini dalam menganalisis sebuah karya sastra. Okay, thank you very much everybody. Don't forget to like the video if you like, ya. Kemudian subscribe yang belum subscribe supaya dapat terus mendapatkan video-video tentang teori-teori atau metode sastra dan yang berhubungan dengan penelitian sastra Inggris spesifiknya. Dan jangan lupa komen bila ingin bertanya. Okay, thank you very much. See you next time and have a nice day.